Lu tahu apa? Jadi gue itu dulu berat badan gue itu 120 kilo. Halo semuanya, ketemu lagi di Fin Podcast dengan gue Praja dan masih ngobrol santai bareng Novia Kesuma. Nah, jadi berat badan lu itu pernah sampai 120 kilo? Yes. Wow. Yes. Dulu gue tuh kayak mirip pesut Mahakam ya? 120 kilo. Gede banget, hampir berapa itu? Gede banget gue dulu. Tapi lu 120 kilo tinggi berapa? Gue 120 kilo dulu zaman gue SMA deh kayaknya. Itu gue dulu tingginya tuh kayak 153 maybe or 154 gitu-gitu lah pokoknya. Oh iya, bantut berarti memang bener 154. Kalau sekarang? Kalau sekarang, aduh, kalau bahas sekarang gue udah naik 10 kilo nih. Enggak, tinggi, Mbak. Tinggi berat. Kalau tinggi, kalau misalkan tinggi, gue 162. Wah, 162. Gue jadi yang insecure nih masalah tinggi nih anjir. Masa sih? Iya. Soalnya gue tuh gak tinggi-tinggi amat jadi cowok. Oh ya udah, nggak apa-apa. 162. Dulu tuh sempat 120 kilo. 120 kilo. Dan gue nurunin berat badan 40 kilo hanya dalam 3 bulan. Lu bayangin. 3 bulan 40 kilo, lu bayangin. Itu rekor banget gak sih? Itu gak tipes kan? Itu Enggak, maksud gue orang turun itu 40 kilo. Itu gak tipes. Jadi gue dulu gini, gue cerita dikit ya. Boleh. Pada saat itu gue gede banget kan, 120 kilo. Nah, terus kemudian guru gue nyaranin gue untuk ikut organisasi yang bernama marching band. Nah, marching band itu kayak main-main musik kan. Nah, jadi kebetulan banget di sekolah gue itu kayak ada open recruitment gitu, kayak open member lah istilahnya gitu. Nah, kemudian si guru gue ini nyaranin, "Nov, kamu tuh badan kamu gede banget, ya udah kamu olahraga deh," katanya. "Iya Bu, saya tiap hari olahraga," gue bilang gitu kan. Nah, kemudian si guru gue ini kayak, "Ya udah deh Ibu daftarin deh kamu ikut organisasi marching band," kata dia. "Oh, ya udah deh Bu, terserah Ibu," gue bilang gitu kan. Pertama gue kayak, apa nih si Ibu nih bukan yang ngedukung gue, malah dia kayak ngejudge gue dalam artian kayak nyuruh-nyuruh gitu. Gue pikir kayak gitu dulu kan. Nah, rupanya gue dimasukin ke member itu, dimasukin ke organisasi itu. Nah, setelah itu gue ikut organisasi itu, dan ternyata organisasi itu berbau fisik. Gila sih, itu parah banget. Jadi pas gue masuk, gue kayak dibully dalam artian, sebenarnya dibully itu dalam artian untuk membangun kementalan gue sebenarnya. Jadi kan organisasi itu kan untuk membangun fisik sendiri, ya kita harus membangun mental kita dulu. Betul. Gitu kan. Jadi pada saat itu pelatihnya itu kayak ngebully gue dengan cara kayak, "Aduh, kamu tuh gendut banget. Ya udah kamu harus lari tuh, bla bla segala macam," gitu. Dan gue kayak, aduh, ini organisasi apa sih, kayak main alat musik apa mau ngebully gue gitu kan. Nah, terus setelah itu gue masuk, terus gue kayak hampir 3 bulan, dan setelah 3 bulan itu gue kayak berasa kayak, ini kayaknya gue salah organisasi deh, karena kenapa ini organisasi kayak bukannya bermain musik, yang dimana kita tahu marching band itu bermain musik, tapi di sini kayak malah main fisik gitu kan. Gue heran, ini marching band apa main fisik gitu kan. Nah, setelah itu gue selama 3 bulan gue ikut organisasi itu, dan ternyata selama 3 bulan itu gue nggak kerasa kalau berat badan gue itu udah turun. Serius, gue nggak ngerasa sama sekali kalau berat badan gue selama gue 3 bulan di ikut organisasi yang berbau fisik itu, tiba-tiba berat badan gue turun. Tiba-tiba. Dan pada saat itu gue kayak ngerasa kayak, aduh, gue kayak nggak betah lagi deh organisasi itu kan. Gue turun tiba-tiba karena selama 3 bulan itu gue kayak di fisiknya sangat luar biasa, dilatih banget. Terus kemudian gue tuh selama 3 bulan itu pokoknya fisiknya luar biasa, kayak kita masuk tentara, tau gak sih lu? Latihannya gimana aja tuh? Latihannya susah banget, gila, parah. Latihannya itu setara dengan cowok, tau gak sih? Lu tuh misalkan telat masuk aja. Misalkan lu telat 1 menit nih, 1 menit doang, lu tuh bakalan keliling lapangan 5 kali putaran. Wow. 5 kali putaran, dan itu waktunya itu harus dalam 2 menit. Wow. Jadi
Dan itu putaran apa sih, putaran kelilingnya itu setara dengan stadion, kalau di Jakarta tuh kayak apa sih, stadion Bung Karno ya, apa sih? GBK. Oh iya, iya GBK. Gila gak sih, parah banget. Dan itu harus selama 2 menit sekali putaran. Wow. Lu bayangin, Iya sih. segede GBK 2 menit, emang lu sanggup? Terus selain itu apa lagi? Nah setelah itu pokoknya gue setiap hari pokoknya lari, terus kayak megang kayak alat berat dan segala macam gitu kan. Alat berat Nah itu setelah apa? itu ya Alat berat itu apa? Beko. bukan. Beko alat berat juga. Bukan, jadi alat berat itu kayak apa ya, kayak barbel, kayak pokoknya berat-berat deh, alat gitulah. Angkat Gue barbel lupa juga namanya. Angkat barbel. Angkat barbel yang gede-gede itu. Enggak, sampai lu tuh marching band apa gimnastik sih? Kok ada barbelnya segala? Makanya, nah setelah itu mungkin fisik gue kuat gitu kan. Nah fisik gue kuat, terus gue dipilih menjadi gue megang musik alat tuba. Lu tahu tuba yang gede itu? Yang film Atun, lu tau gak sih? Iya, film Atun itu? tahu. Nah gue megang tuba itu, lu bayangin. Wah. Iya, jadi gue pegang tuba itu ya, gue kayak pegangnya tuba itu hampir berapa tahun ya, lama banget sih. Tapi sebelumnya itu gue kayak dilatih sih. Pokoknya setelah gue masuk ke marching band itu gue dilatih fisik dan segala macam, dan akhirnya berat badan gue turun. Tapi gue sangat berterima kasih kepada marching band yang gue masuk itu ya, karena sudah berdedikasi dalam hidup gue sehingga gue tuh bisa nurunin berat badan 40 kilo dalam 3 bulan. Wih, salut banget sih gue sebenarnya. Parah. Iya, karena bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian kan. Bener. Nah senangnya apa? Iya, senangnya apa? Jadi senangnya itu gue bisa menikmati tubuh gue yang indah gitu. Dapatian kayak kurus gitu. Enggak. Kalau ngikat tali sepatu nggak ngap lagi gitu ya? Iya nggak sih? Jadi kalau misalkan lu tau nggak? Jadi gue itu dulu waktu gue 120 kilo itu, gue itu dulu tidurnya itu duduk loh. Maaf, gimana? Kok gue gak bisa bayangin orang tidurnya duduk? Lu semedi apa gimana? Sambil semedi gitu? Iya, saking gitunya. Jadi gue itu dulu kalau misalkan tidur duduk, terus kalau misalkan makan sehari, lu tau apa? Gue dulu makan pagi Indomie 2 plus telur, makan siang Indomie 2 plus telur plus lagi nasi 2 mangkok, terus malamnya lagi gue minum jus alpukat 2, terus plus lagi Indomie plus telur. Oh, itu namanya makan ala Portugal, no? Porsi tukang gali ya. Lu bayangin, ya ampun. Dengan pada saat itu umur gue masih berapa ya umur gue? Masih 15 tahun kalau nggak salah. Iya, 15 tahun. Tapi bukannya di umur segitu memang lagi masa pertumbuhan dan memang lagi banyak-banyaknya kita makan sih? Iya, tapi gue obesitas emang dari dulu sih, dari kecil. Dan waktu gue TK aja, umur gue 6 tahun aja, gue berat badan gue 30 kilo. 36 kalau nggak. Iya sih. Gue emang dari dulu dari kecil emang gendut sih, emang gede banget dulu badan gue. Karena mungkin orang tua lu dulu tuh menganut yang namanya anak kecil gemuk, iya, itu artinya sehat. Bener. Iya nggak sih? Iya benar. Itu lu tahu? Iya benar. Karena gue juga gitu dulu. Iya sih, karena dulu kalau orang-orang zaman itu kalau misalkan anaknya nggak gendut ataupun itu nggak dibilang kayak kurang sehat atau apa gitu, ya kan? Bener gitu. Tapi setelah gue kurus, gue tetap masih ada sih rasa insecure. Gini, kenapa sih lu masih insecure sama diri lu sendiri, Nov? Gue sebenarnya insecure about how I look dengan penampilan gue. Tapi kalau misalkan untuk skill gue nggak pernah insecure gitu. Karena kalau misalkan untuk skill gue alhamdulillah sangat bersyukur Tuhan memberikan gue skill kayak gini. Tapi untuk dari fisik gue merasa kayak insecure sih. Dulu gue tuh sempet insecure parah, tau nggak sih? Jadi gue tuh dulu kayak insecure dengan penampilan gue yang dimana aduh gue tuh hitam banget, gue tuh jelek banget gitu. Tapi sekarang gue kayak bisa dibilang sekarang ya. Bisa dibilang sekarang gue semenjak gue mendekatkan diri kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, gue baru sadar gitu. Ternyata Tuhan itu menciptakan kita serupa-rupanya, ada secantik-cantik dan seganteng-gantengnya gitu. Karena
Tuhan mungkin menciptakan kita seperti ini ya mungkin ada tujuannya masing-masing gitu. Dan gue pikir kalau misalkan kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin kita tidak bisa menikmati kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan berarti otomatis kita tidak bersyukur dong. Betul. Iya, jadi buat teman-teman mungkin yang kayak ngerasa insecure ya, jangan insecure ya, terima dan juga bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kalian gitu. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kalian itu sebenarnya itu emang sudah takdir yang Tuhan berikan gitu. Bener banget. Karena ada sebagian orang kayak mungkin mereka insecure, bahkan mereka kayak operasi plastik kan. Apalagi kayak berhubungan dengan penampilan gitu. Tapi gue bilang sama lu gitu. Tapi sekarang gue untuk sekarang ya dulu sebelum-sebelumnya gue kayak insecure. Tapi sekarang gue kayak udahlah nggak insecure lagi gitu. Jadi be myself aja. Yakin nih. Yakin, serius. Tapi gini sih, menurut gue. Menurut gue apa sih? Yang membuat lu insecure atas diri lu, atas fisik lu adalah gini, standar kecantikan yang lu tahu sih, Nov. Iya. Kenapa gue heran sih sebenarnya? Kenapa sih definisi orang Indonesia itu cantik itu harus putih, harus glowing, harus skinny, perfect dan lain sebagainya. Sehingga yang orang-orang yang tidak sesuai dengan definisi itu jadinya kayak merasa insecure gak sih? Iya, gue pribadi kayak aduh, gue tuh kayak nggak standar kecantikan Indonesia nih kayaknya. Jadi sehingga orang-orang yang tidak sesuai dengan definisi itu kayak ngerasa ngedown dan insecure gitu. Gue heran sih, padahal cantik itu tidak melihat dari fisik gitu. Karena kalau misalkan cantik itu dilihat dari inner beauty, yang dimana inner beauty lu tuh dari good attitude, good personality, dan juga good intelligence. Ketika lu mempunyai definisi ketiga tersebut itu, bahkan itu bakalan keluar inner beauty lo sehingga lu tuh bakalan tampil good looking gitu. Gitu ya? Iya, benar. Iya. Karena gue pikir cantik itu tidak harus dilihat dari fisik sih. Karena ya gue bilang tadi ke lu gitu. Karena fisik itu bisa berubah tapi hati, pikiran, attitude ya, itu nggak bakalan berubah sampai kapanpun. Betul. Iya. Iya. Jadi sekarang standar kecantikan yang Novia pikirkan udah nggak putih lagi, udah nggak langsing lagi, sudah tidak glowing lagi gitu ya. Iya. Karena sebenarnya sih buat teman-teman, kalau teman-teman sih jangan terlalu insecure dengan diri sendiri lah. Jadi be yourself aja. Benar. Karena sebenarnya termasuk yang lu wawancari ini, yang masuk yang ini. Iya sih, jangan insecure lagi. Karena gini, setiap manusia itu, setiap orang itu punya kriterianya masing-masing tahu. Jadi nggak selamanya, nggak selamanya cowok-cowok itu suka sama cewek yang putih. Nggak selamanya cowok itu suka sama yang kurus. Nggak selamanya cowok itu suka sama yang langsing. Setiap manusia itu punya pasarnya masing-masing gitu. Iya. Tinggal kita nunggu ketemu orang yang memang mencintai kita dengan caranya dia aja gitu. Iya, benar. Iya, benar sih. Bener kan? Jadi jangan insecure lagi. Insecure sama fisik jangan. Kalau misalkan mau memperbaiki diri dengan cara mungkin ke gym untuk sehat, atau mungkin mau make up lebih baik, itu nggak jadi masalah sih. Itu motivasi buat diri sendiri. Iya, benar sih, benar. Tapi jangan insecure. Karena harus menerima diri sendiri apa adanya. Gimana orang lain mau terima diri lo kalau lu sendiri aja nggak terima diri lu sendiri gitu. Pin Podcast hanya di Spotify.